Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih cara menghitung nilai rata-rata dari curah hujan dari suatu wilayah dengan data yang kita dapat dari jumlah stasiun atau sejumlah stasiun yang berada di wilayah tersebut. Oke, untuk pertama kita akan mencari satu sampel wilayah, misalnya Sumba. Jadi ini Pulau Sumba ya teman-teman. Jadi kita misalkan di sini tuh ada 3 stasiun. Oke, jadi 3 stasiun, stasiun A, stasiun B, dan stasiun C. Di mana di stasiun A ini memiliki curah hujan yaitu 115 mm dan stasiun B 123 mm. Lalu ada stasiun C 105 mm. Oke, di sini kita akan coba menghitung dengan metode yang pertama yaitu rata-rata aljabar. Caranya sangat mudah, kita hanya perlu untuk menjumlahkan semua curah hujan dari masing-masing stasiun, lalu kita bagi dengan jumlah stasiunnya. Jadi di sini 115 ditambah 123 ditambah 105, langsung aja dapatnya 343, lalu dibagikan dengan jumlah stasiunnya. Jadi semua jumlah stasiun yang ada di sini kan, di contoh soal ini ada 3, berarti 343 dibagi 3, dapatnya 114,3. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas metode kedua dalam menghitung nilai curah hujan rata-rata dari wilayah tersebut dengan menggunakan data stasiun yang berada di daerah tersebut. Jadi metode kedua itu yaitu polygon Thiessen. Di sini ada 3 stasiun, stasiun A, B, dan C. Bagaimana cara menggunakan atau memakai metode dari polygon Thiessen? Jadi kita menghubungkan stasiun A, B, dan C seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat ada segitiga atau itu garis yang kita hubungkan dari stasiun A ke B, B ke C, C ke D, C ke A, maaf. Setelah kita gabungkan, kita ambil titik tengah dari garis tersebut seperti ini. Seperti stasiun A ke stasiun B, kita cari titik tengahnya dari garisnya, B ke C juga, C ke A juga. Nah, sehingga kita buat garis sama besar, seimbang. Seperti itu kan teman-teman bisa lihat ada segitiga, baru ada bulat-bulat, lingkaran-lingkaran, baru ada rectangle. Nah, itu menandakan titik garisnya itu ada berada di tengah. Nah, setelah itu kita tarik dan teruskan sampai dia saling berpotongan. Nah, teman-teman bisa lihat saling berpotongan ke arah tengah. Setelah ke arah tengah saling berpotongan, selanjutnya langsung ditarik ke bagian luar dari segitiga. Sehingga dia dapat membagi wilayah daerah aliran sungai, dasnya. Nah, itu teknik untuk membagi luasannya teman-teman. Nah, jadi kita harus pastikan itu garis yang kita ambil dari titik tengahnya itu, titik tengah garisnya itu harus tegak lurus. Harus tegak lurus teman-teman. Nah, setelah itu, kita bisa menghitung luas areanya. Bagusnya sih menggunakan AutoCAD ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan Hatch. Jadi bisa dapat menghitung berapa luasnya. Jadi kita dapat 3 luas A 48 meter kuadrat, kilometer kuadrat, lalu luas B 68 km kuadrat, dan luas C 73 km kuadrat. Nah, dengan rata-rata curah hujan dari masing-masing stasiun itu teman-teman bisa lihat ada 115 mili yang untuk stasiun A, 123 mili untuk stasiun B, dan 105 mili untuk stasiun C. Setelah itu, kita langsung menghitung rumusnya. Rumusnya itu luas areanya dikali curah hujannya, lalu dibagi dengan luas totalnya. Nah, langsung aja teman-teman bisa lihat di kiri bawah rumusnya. Lalu kita langsung menghitung aja ke rumusnya teman-teman. Masukkan aja, langsung substitusi. Luas area A 48 km kuadrat dikali curah hujan yang di stasiun A 115 ditambah luas daerah stasiun B 68 km kuadrat dan curah hujannya 123 mm. Lalu stasiun C dengan luas areanya 73 km kuadrat dan curah hujannya 105 mm. Lalu dibagi dengan jumlah luas areanya. Berarti 48 ditambah 68 dan ditambah 73 km kuadrat. Sehingga dapat hasilnya yaitu 114,0159 mm. Setelah kita berhasil menghitungnya, kita mendapat nilai curah hujan rata-rata wilayah tersebut dengan menggunakan metode polygon Thiessen. Ini untuk 3 stasiun ya teman-teman. Kalau misalnya 4 stasiun gimana? Nah, bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, ini misalnya ada 4 stasiun, stasiun A, B, C, dan D. Nah, ini juga sama prinsipnya teman-teman. Yang penting kita hubungkan. Namun teman-teman bisa lihat
di sini tuh kenapa ada tambahan garis di tengah kan? Nah, karena kita kan pertama itu yang pasti kita harus meletakkan garis kita itu di bagian tengah. Misalnya teman-teman bisa lihat ya, stasiun A dan stasiun B. Stasiun A dan stasiun B itu kan titik. Teman-teman bisa lihat kita membuat garis tengah tegak lurus sama garis stasiun A ke B. Nah, garis tersebut kita tarik lurus. Oke, tarik lurus. Lalu kita teruskan aja teman-teman. Tarik aja panjang terus. Baru stasiun A dan D. Dari titik tengahnya juga, middle-nya, midpoint-nya, kita buat juga tegak lurus teman-teman. Dan tarik juga. Tarik juga agak panjang sampai dia berpotongan. Dan berpotongannya itu hanya berpotongan dengan garis stasiun A dan B. Jadi stasiun A dan B itu garisnya berpotongan dengan stasiun AD. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Dan untuk stasiun BC itu berpotongan dengan stasiun CD. Nah, jadi dengan posisi seperti itu nggak akan mungkin 4 titik itu bisa saling berpotongan teman-teman. Oleh karena itu, kalau misalnya 2 udah berpotongan, kita sambungkan teman-teman. Kita satukan garis perpotongan dari 2 titik perpotongan itu kita satukan. Nah, sehingga menjadi bentuk seperti yang teman-teman lihat ini. Jadi daerahnya jadi terbagi jadi 4 daerah teman-teman. Daerah yang ada stasiun A-nya, daerah yang ada stasiun B-nya, daerah yang ada stasiun C-nya, dan daerah yang ada stasiun D-nya. Nah, itu jadi buat membagi luas daerahnya. Sehingga nanti dapat nilai luas daerah masing-masing, wilayah masing-masing, luas. Lalu kita kalikan dengan curah hujan yang ada di luas area tersebut. Misalnya, di sini kan teman-teman bisa lihat, di stasiun A itu luas areanya lebih besar. Nanti luas area yang di A dikalikan dengan curah hujan yang ada di stasiun A. Sama seperti yang soal sebelumnya yang kita bahas. Nah, ini 4 ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuk stasiunnya itu atau posisi stasiunnya seperti ini? Nah, kalau seperti ini kan beda lagi teman-teman. Nah, gimana caranya? Kita gabungkan lagi teman atau kita hubungkan lagi. Nah, kita hubungkan stasiun C, B sama D. Lalu kita hubungkan ke stasiun A. Tetap kita menggunakan titik tengah dari antar stasiun teman-teman. Garis midpoint dari antara stasiun tersebut. Nah, itu kita tarik tegak lurus. Nah, sehingga teman-teman bisa lihat tetap terbagi menjadi 4 area. Area yang ada stasiun A-nya, area yang ada stasiun B-nya, area yang ada stasiun C-nya, dan area yang ada stasiun D-nya, teman-teman. Sehingga teman-teman kalau misalnya sudah mendapatkan pembagian tersebut kan otomatis outputnya ada luas areanya, sehingga itu bisa menjadi bahan untuk menghitung menggunakan polygon Thiessen. Oke, selanjutnya kita akan mencari curah hujan wilayah tersebut dengan metode yang ketiga, teman-teman. Metode ketiga itu yaitu metode Issoyet. Metode Issoyet ini bisa dibilang lebih teliti dibanding metode-metode yang lain. Mengapa? Karena seperti ini. Nanti setelah dijelaskan mungkin teman-teman bisa menangkap juga kenapa saya bilang Issoyet ini bisa menghasilkan output yang lebih teliti dibanding 2 metode yang lain. Misalkan di sini ada 3 stasiun teman-teman, stasiun A, B, dan C. Oke, di mana stasiun tersebut kita hubungkan sama seperti metode Thiessen. Kita hubungkan, namun teman-teman bisa lihat di sini tuh stasiun A 115 mili, stasiun C 105 mm, dan stasiun B itu 123 mm. Nah, di sini tuh saat kita menggabungkan, di sini kita tidak mencari titik tengahnya teman-teman, tapi kita membuat ukuran teman-teman. Ukuran tersebut seperti cara membuat kontur. Nah, jadi kalau misalnya di stasiun C itu 105, di stasiun A 115, berarti di antara C dan A itu ada curah hujan 110 teman-teman. Nah, jadi kita tentukan kira-kira 110 itu ada di bagian mana. Jadi ini kalau misalnya buat kontur kan kita bisa buat per 5 meter, per berapa meter. Nah, ini kita buat per 5 mili curah hujannya. Jadi untuk penyebaran, untuk melihat curah hujannya. Lalu untuk yang B, stasiun B ke stasiun A, itu kan 115 ke 123. Nah, berarti kelipatan 5, 120 teman-teman. Langsung kita buat 120 di posisinya di mana. Nah, baru stasiun B ke stasiun C teman-teman. Itu kan 105 mm ke 123 mm. Berarti kalau kita bicara soal kelipatan 5, berarti ada 110, ada 115, ada 120 teman-teman. Jadi kita kasih tanda dulu teman-teman sebelum kita membuat dengan metode Issoyet.
Nah, setelah itu kita hubungkan teman-teman. Semua titik-titik tersebut sesuai dengan nilainya. Nah, sehingga membentuk seperti ini teman-teman. Seperti kontur ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ada yang 105 mili, 110, 115, 120, 125. Namun teman-teman, untuk meningkatkan ketelitian dari garis seperti kontur yang kita buat ini atau menggunakan metode isoyet ini, kita harus membutuhkan stasiun yang lebih banyak agar interpolasinya itu jadi lebih teliti teman-teman. Kalau misalnya agak jauh kan misalnya 150 ke 130. Nah, kita agak susah buat menggambar garis-garis isoyetnya ini teman-teman. Mungkin kelemahannya itu karena membutuhkan lebih banyak stasiun teman-teman. Cuman hasilnya pasti lebih akurat. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Jadi kita menggunakan L, luas A, ada luas B, luas C, dan luas D. Jadi ada 3 luas teman-teman. Nah, langsung aja kita ke perhitungannya teman-teman. Rumusnya itu ini, teman-teman bisa lihat. Luasnya dikali dengan curah hujan yang mengapit luas tersebut. Baru dibagi 2. Jadi bisa dibilang average-nya. Average dari 2 curah hujan yang mengapit luas area tersebut. Langsung aja kita hitung menggunakan rumusnya. Yang pertama, itu ada 26, luas yang pertama 26, baru dikali dengan, dia diapit sama apa? Sama 105 dan 110 mm curah hujannya. Lalu dibagi 2. Teman-teman lihat yang kedua, luas yang B, 47. Diapit sama 110 dan 115. Lalu dijumlahin dibagi 2. Lalu yang ketiga, luas yang ketiga itu 68 mm kilometer kuadrat. Lalu diapit dengan 2 garis, yaitu 115 dan 120. Kita jumlahkan lalu bagi 2. Dan gitu juga untuk yang keempat atau yang terakhir, 48 luasnya, lalu dikali dengan yang diapit sama 120 dan 125. Lalu dibagi 2, dan kita bagi semuanya dengan luas totalnya atau luas semua wilayah. Dari LA ditambah LB ditambah LC dan ditambah LD. Sehingga dapat hasilnya 116,1508 mm. Jadi begitu teman-teman, ada 3 metode cara yang kita gunakan untuk mencari nilai rata-rata curah hujan dari suatu wilayah menggunakan data-data stasiun yang berada di daerah tersebut. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya suka boleh like, subscribe, dan kalau misalnya ada saran atau masukan boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.